Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 171. Sementara ini, di lokasi konferensi pers keluarga Sudarmo, ruangan yang awalnya dipenuhi orang, kini perlahan-lahan mulai berkurang. Pada awalnya, semua orang sedang membicarakan pil mujarab. Namun, lambat laun muncul topik hangat lainnya yang mendominasi. Hei, apa kamu sudah dengar? Keluarga Kaonata juga membuka konferensi pers untuk meluncurkan obat baru hasil kerjasama dengan Dr. Bastian. Nama obatnya adalah pil 2 warna dan memiliki khasiat yang sangat hebat. Benarkah? Apa bisa sebanding dengan pil mujarab? Pil mujarab hanya sampah yang tak pantas diungkit sama sekali. Terus terang saja. Nenek sepupu dari temanku itu tadi baru makan sebutir obat itu. Sekarang langsung bisa berdiri dari kursi rodanya. Hah, apa nggak terlalu berlebihan? Kamu nggak percaya? Kalau begitu, ayo kita lihat sendiri ke lantai atas. Begitu kabar mengenai pil 2 warna itu tersebar, semakin banyak orang yang berkumpul di ruangan konferensi pers keluarga Kaonata. Sebaliknya, di ruang konferensi keluarga Sudarmo semakin lama terlihat semakin sepi. Lambat laun, Darwin pun mulai menyadari ada yang tidak beres dengan situasi saat ini. Anton, kenapa tamunya jadi makin sedikit? Aneh, kenapa bisa begitu? Anton juga mulai heran, kenapa masih diam saja? Cepat cari tahu, bentak Darwin. Baik, Tuan. Anton langsung bergegas keluar untuk mencari informasi. Tak lama kemudian, dia kembali dengan banjit keringat Puan Darwin. Gawat, Bianca sedang mengadakan konferensi pers di lantai atas. Mereka meluncurkan obat baru bernama pil 2 warna. Para tamu yang hilang itu semua telah berada di ruangan itu. Wajah Darwin seketika menggelap ketika berkata, kita telah melakukan promosi dengan begitu gencar. Kenapa Bianca bisa merebut para pelangganku? Semua ini karena Dr. Bastian. Anton menyeka keringatnya, lalu melanjutkan. Katanya pil 2 warna adalah hasil kerjasama antara keluarga Kaonata dan Dr. Bastian. Oleh karena itu, orang-orang jadi lebih tertarik ke sana. Dr. Bastian, Darwin mengerutkan alisnya dan berkata, ayo, kita pergi ke sana untuk melihat-lihat. Pada saat ini, Darwin sudah tidak bisa menahan diri lagi. Pil mujarab adalah hasil jerih payah keluarga Kaonata selama bertahun-tahun, sekaligus resep rahasia dari istana. Bahkan Dr. Bastian sekalipun tidak mungkin bisa mengembangkan obat baru yang lebih hebat daripada pil mujarab hanya dalam waktu beberapa hari. Ketika Darwin tiba di lantai atas bersama para bawahannya, dia terkesima melihat pemandangan di dalam ruangan tersebut. Sebab, saat ini konferensi pers keluarga Kaonata jauh lebih ramai dibandingkan konferensi pers yang diadakannya. Dari keluarga konglomerat hingga keluarga bangsawan, semuanya datang berbondong-bondong karena mendengar kabar ini mengenai pil ini. Yang lebih penting lagi adalah, semua orang yang pernah mengonsumsi pil 2 warna, memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap pil tersebut. Lantaran merasa penasaran, Darwin menarik seorang pemuda yang berdiri di barisan belakang dan bertanya, anak muda, apa tadi kamu sudah mencoba pil 2 warna itu? Sudah. Memangnya kenapa? Jawab pemuda itu sambil mengangguk. Bagaimana khasiatnya menurutmu? Apa masih perlu ditanyakan? Tentu saja mantap, balas pemuda itu. Apa benar-benar sehebat itu? Bagaimana kalau dibandingkan dengan pil mujarab? Pil mujarab, hahaha. Buang saja pil sampah itu. Darwin terdiam seketika. Sudut matanya sampai berkedut mendengarnya. Merasa tidak puas dengan kekalahannya, Darwin kembali bertanya kepada beberapa orang di sana. Namun, hasilnya tetap sama. Nggak mungkin, mana mungkin pil 2 warna itu bisa bersaing dengan pil mujarab milikku. Gumam Darwin dengan alis berkerut dan hati kesal. Namun, melihat reaksi kagum semua orang di sekitarnya, Darwin menjadi frustrasi. Setelah merenung sejenak, Darwin berbisik kepada Anton. Setelah itu, Anton menganggukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Seiring berjalannya waktu, lokasi acara keluarga Sudarmo menjadi semakin sepi. Bab 172. Sementara itu, di lokasi acara peluncuran keluarga Kaonata, situasinya semakin meriah. Saat Bianca mengira kemenangannya sudah ditetapkan,
Tiba-tiba terdengar sebuah jeritan. Ah! Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria tua tiba-tiba tergeletak di lantai. Tubuhnya mulai gemetaran dan mulutnya mengeluarkan busa putih. Tidak lama kemudian, gerakannya pun telah berhenti. Ayah, apa yang terjadi? Jangan membuatku takut, teriak seorang pria parubaya di sampingnya dengan panik. Aku seorang dokter, biar ku periksa. Pada saat itu, seorang pria botak berjalan dengan cepat dan memeriksa napas orang tua tersebut. Kemudian, dia meraba denyut nadi pria itu dan akhirnya menghela napas sambil menggelengkan kepala. Hai, orang ini sudah meninggal. Mi meninggal. Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Kenapa bisa begini? Bukankah tadi dia tidak baik-baik saja? Tadi pria tua ini masih sangat sehat. Kematiannya ini benar-benar aneh. Mungkin dia mengalami serangan jantung. Orang-orang mulai berbisik-bisik dengan ekspresi kebingungan. Tidak mungkin. Mana mungkin ayahku bisa meninggal? Kami selalu melakukan pemeriksaan rutin dan kondisinya selalu sehat. Bantah pria parubaya itu sambil menangis. Sepertinya dia keracunan makanan. Apakah kalian makan sesuatu baru-baru ini? Kami tidak makan apa-apa hari ini. Sambil berbicara, pria parubaya itu tiba-tiba tersadar. Oh iya. Ayahku baru saja memakan sebutir pil 2 warna. Setelah itu, dia tiba-tiba meninggal. Pasti pil ini beracun. Beracun. Setelah mendengar ucapannya, semua langsung terkejut. Pasalnya, semua orang-orang ini baru saja memakan pil 2 warna juga. Kenapa bisa begitu? Bianca mengerutkan alisnya. Terjadinya insiden seperti ini di tengah acara peluncuran. Jelas bukan pertanda baik. Terlepas dari apakah kematian pria tua ini terkait dengan pil 2 warna atau tidak, hal ini akan memiliki dampak besar pada reputasi perusahaan farmasi Kaonata. Sebab, jika obat ini dicap sebagai obat yang pernah orang terbunuh, pil 2 warna akan sulit terjual. Semua ini gara-gara kamu. Semua ini salahmu. Pria parubaya itu tiba-tiba berdiri sambil menunjuk Bianca dan berteriak. Ini semua karena obat palsu yang kamu jual sehingga membuat ayahku meninggal. Kembalikan nyawa ayahku. Sambil berkata demikian, pria itu mencoba menyerang Bianca. Namun, dia dihalangi oleh pengawal keluarga Kaonata. Alasan kematian ayahmu belum jelas. Apakah masalah ini memang berkaitan dengan pil 2 warna atau tidak? Kami harus menyelidikinya dengan cermat, kata Bianca dengan serius. Apa yang perlu diselidiki? Semua orang tahu jelas bahwa sebelum ayahku datang, dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi setelah makan obatmu, dia tiba-tiba mati. Pria itu kembali berteriak, kamu yang membunuh ayahku. Kamu pebisnis keji yang tak punya hati nurani. Kamu harus mengganti nyawa ayahku. Ayahku yang malang. Kematianmu sungguh tak wajar. Aku benar-benar anak durhaka karena tidak sanggup membalas dendammu. Aku harap ayah bisa membuat pelakunya menerima hukuman yang setimpal. Pria parubaya itu duduk berlutut di depan jenazah ayahnya dan menangis keras. Ekspresinya benar-benar sedih, membuat orang yang melihatnya ikut berkaca-kaca. Pada saat ini, pandangan semua orang terhadap Bianca telah berubah. Bianca, aku benar-benar nggak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Demi sedikit keuntungan, kamu ternyata menjual obat palsu. Tiba-tiba, Ken berdiri dan mengecam dengan suara keras. Jangan bicara sembarangan. Obat-obatanku bisa dipastikan tidak palsu. Bianca mengerutkan keningnya. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan kematian pria tua ini setelah mengonsumsi obatmu? Ken mempertanyakannya. Bianca terdiam. Kematian pria tua ini nggak ada kaitannya dengan pil 2 warna. Pada saat ini, Luther yang berdiri diam sedari tadi, tiba-tiba berbicara. Memangnya apa hakmu berkata seperti itu? Kamu pikir ucapanmu itu cukup untuk membuktikan faktanya? Kata Ken dengan nada ketus. Benar, kalau aku bilang nggak ada kaitannya, berarti memang nggak ada. Luther melangkah maju dengan wajah tenang. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa membangunkannya dan bertanya padanya. Bab 173. Ken tertegun sejenak, lalu ekspresinya menjadi muram. Tanya, bocah, apa kamu kira aku bodoh? Orangnya sudah meninggal. Mau bagaimana menanyakannya lagi? Walaupun orangnya sudah meninggal, jenazahnya belum jadi dingin. Kebetulan, aku punya metode untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal.
kata Luther dengan senyuman sinis. Omong kosong, apa kamu kira kamu adalah dewa? Menghidupkan orang mati. Kenapa tidak sekalian bilang kamu bisa terbang ke langit saja? Kata Ken dengan ekspresi cuek. Siapa pemuda itu? Berani-beraninya berbicara omong kosong seperti ini. Benar, bahkan Dr. Bastian saja tidak berani mengatakan bisa menghidupkan orang mati. Pemuda ini benar-benar terlalu sombong. Menurutku, dia hanya ingin pamer di depan Nona Bianca. Perkataan Luther mengundang hujatan dari orang-orang di sekitarnya. Mau bagaimana lagi menyelamatkan orang yang sudah meninggal? Bukankah ini hanya omong kosong? Omong kosong atau bukan? Kalian akan segera tahu. Luther tidak menjelaskannya, melainkan langsung berjalan ke hadapan mayat tersebut. Seorang pria parubaya berkata dengan waspada, "Hale, apa yang kamu lakukan? Kuperingatkan kamu. Jangan sembarangan ya. Ayahku baru saja meninggal. Jadi kalian semua tidak boleh menyentuhnya. Aku sudah melapor ke pihak berwenang. Polisi akan segera datang. Jangan terlalu emosional. Aku hanya ingin melihat ayahmu. Mungkin aku bisa memberikanmu keadilan," kata Luther. "Aku bahkan tidak kenal denganmu. Kenapa aku harus membiarkanmu melihat ayahku?" Teriak pria parubaya itu. "Pak Luther ini adalah kepala ahli di perusahaan farmasi Kaonata kami. Kalau ayahmu terjadi masalah setelah mengonsumsi pil 2 warna, kami bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya," kata Bianca mendukung Luther. Meskipun Bianca tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luther, dia juga tetap mendukungnya. Kalau dia adalah ketuanya, biarkan saja dia memeriksanya. Kalau memang pil dari keluarga Kaonata ini yang mencelakai ayahmu, kami akan menjadi saksimu. Banyak orang yang mulai memberikan dukungan dan menyuarakan pendapat mereka. Melihat pria parubaya itu merasa ragu, Luther berkata lagi, "Kenapa? Apa kamu berharap ayahmu mati tanpa alasan yang jelas? Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan." Pria parubaya itu menggertakkan giginya dan akhirnya menyingkir. Luther membungkuk dan melakukan pemeriksaan singkat, lalu berkata, "Tidak ada napas dan denyut nadi. Tampaknya memang sudah meninggal. Selain itu, ada buih putih keluar dari mulut mayat ini. Memang terlihat mati karena keracunan." Nah, apa kalian semua mendengarnya? Bahkan kepala tim ahli dari keluarga Kaonata juga bilang karena keracunan. "Ayahku benar-benar mati karena pil 2 warna ini," teriak pria parubaya itu ke sekitarnya. Begitu mendengar perkataan itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka terus-menerus menunjuknya dengan kebingungan. Susan tidak bisa menahan diri dan berbisik, "Luther, apa yang kamu bicarakan? Pemeriksaan seperti apa itu? Jelas-jelas kamu sedang menjerumuskan keluarga Kaonata ke dalam masalah." Saat ini, Susan mulai meragukan apakah Luther adalah mata-mata dari keluarga Sudarmo. Di saat-saat genting seperti ini, dia malah mengatakan pria tua itu meninggal karena keracunan. Bukankah hal itu hanya akan memperburuk situasinya? Bianca, sepertinya pria simpananmu ini benar-benar bodoh. Bukankah perkataannya secara tidak langsung mengonfirmasikan kamu menjual obat palsu dan mencelakai orang? Ken hampir saja tertawa terbahak-bahak. Sialan, ternyata ada orang yang begitu bodoh di dunia ini. Sungguh bodoh, menarik, benar-benar menarik. Darwin yang bersembunyi di tengah kerumunan juga tersenyum sinis. Dia benar-benar tidak menyangka Luther malah memperburuk masalahnya. Benar-benar luar biasa. Melihat reaksi kalian, kalian seharusnya sudah percaya pada apa yang kukatakan, kan? Kata Luther sambil menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu terus menganggukkan kepalanya. "Percaya, tentu saja percaya. Anda memiliki penilaian yang jeli dan integritas yang tinggi. Anda sudah mengungkap keburukan keluarga Kaonata di depan semua orang." Meskipun berkata demikian, pria itu tanpa sadar tersenyum. Dia buru-buru menyembunyikan senyumannya, tetapi tetap tertangkap oleh pandangan Luther. "Baguslah kalau percaya. Sekarang, aku akan mencoba menyelamatkan ayahmu," kata Luther dengan tenang sambil tersenyum. Pria parubaya itu tertegun. "Menyelamatkan? Ayahku sudah meninggal. Apa masih bisa diselamatkan? Aku punya cara." Setelah mengatakan itu, Luther tiba-tiba menamparkan wajah pria tua itu. Plak, terdengar suara tamparan yang keras. Gigi palsu pria tua itu terlepas dan jatuh tepat ke dalam cangkir minuman seseorang. Sebelum orang-orang bereaksi,
Luther menamparkan pria tua itu lagi secara beruntun dengan keras. Wajah pria tua itu memerah, pipinya membengkak, dan hidungnya mengeluarkan darah. "Hei, apa kamu gila? Kenapa memukul ayahku?" kata pria parubaya itu dengan ekspresi muram. "Tentu saja untuk menyelamatkan orang. Ini adalah metode penyembuhan khususku dan akan segera efektif." Setelah mengatakan itu, Luther menambah kekuatannya dan menamparkan pria tua itu beberapa kali lagi. Tamparannya terdengar sangat keras. Wajah pria tua itu membengkak. Air mata pria tua itu perlahan-lahan mengalir dari sudut matanya. "Berhenti, kamu sudah gila. Berhentilah." Pria parubaya itu merasa sangat marah dan melangkah maju ingin memukul Luther. Namun, malah dia yang ditampar Luther dan terjatuh ke lantai. "Apa orang ini seorang dokter? Aku belum pernah melihat metode menyelamatkan orang seperti ini. Sialan, apakah ini caranya menyelamatkan orang? Ini jelas-jelas terlihat seperti sedang menghajar mayat. Bisa-bisanya dia menghajar orang yang sudah meninggal dengan sekeras itu. Benar-benar gila. Kepribadian orang ini sangat buruk. Tidak bermoral. Keluarga Kaonata benar-benar sangat busuk." Semua orang mulai mengutuk dan marah dengan tindakan Luther. Mereka menyuruhnya untuk menghormati orang yang meninggal. Memukul mayat dengan tenaga sekuat ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Membunuh orang, menindas mayat. Perusahaan farmasi Kaonata telah menipu pelanggan dan menghina mayat ayahku. Apa ada yang bisa membantuku? Pria parubaya itu duduk tersungkur di lantai dan mulai menangis dengan keras. "Luther, hentikan." Ekspresi Susan langsung berubah. "Gila, orang ini benar-benar gila." Ken menggelengkan kepalanya. Apa yang telah terjadi? Mata Belinda membelalak dan tercengang. "Hehe, benar-benar makin menarik." Darwin merasa senang melihat situasi ini. Saat semua orang mengira Luther sudah kehilangan akal sehatnya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kerumunan. "Oh, sepertinya tadi aku melihat jari-jari mayat itu bergerak. Apa kamu juga melihatnya? Aku kira aku salah lihat. Bukan hanya jari-jarinya. Kalian lihat, bahkan air matanya juga sudah mengalir." Setelah mendengar teriakan itu, semua orang segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Dalam sekejap, mereka saling menatap satu sama lain. Apakah mungkin tamparan itu benar-benar bisa menyelamatkan orang? Tahan dipukul juga. Setelah dipukul secara beruntun, Luther tersenyum sinis. "Sepertinya, kalau aku tidak menggunakan kemampuanku, kamu tidak akan bangun. Belinda, bawa pisauku kemari." "Oh ya, pisau yang untuk membunuh binatang itu. Sakit orang ini sudah parah. Aku harus membuka kepalanya." Begitu mendengar perkataan itu, sudut mata dari mata pria tua itu berkedut. Dia tidak bisa menahannya lagi, lalu berteriak dan bangkit dari lantai. Bab 174. Ark. Saat pria tua itu tiba-tiba bangkit, semua tamu terkejut. Bahkan ada beberapa wanita yang berteriak ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Mayat hidup. Setelah terdengar teriakan itu, orang-orang berhamburan menjauh. Tidak ada yang menyangka mayat yang tadi masih tergeletak di lantai tiba-tiba bangkit. "Ini sungguh menakutkan. Ayah, tidak mati," kata pria parubaya itu sambil pura-pura terkejut. "Benar, aku tidak mati." Pria tua itu tersenyum dengan terpaksa dan nada bicaranya telah berubah karena gigi palsunya terlepas. Ditambah lagi dengan wajah yang membengkak itu terlihat sangat lucu. Astaga, orang yang sudah mati juga bisa diselamatkan. Pemuda ini sangat ajaib. Aku hanya bisa bilang, dia benar-benar luar biasa. Aneh, apakah metode penyembuhan sekarang memang sekasar itu? Melihat pria tua itu menjadi energi, suasana di tempat itu menjadi heboh. Ada yang terkejut dan ada juga yang penasaran. "Hei, aku sudah menyelamatkan ayahmu. Apa terlalu berlebihan kalau kamu mengucapkan terima kasih kepadaku?" kata Luther dengan tenang sambil tersenyum. Pria parubaya itu mulai merasa malu dan marah. "Persetan dengan terima kasih, meskipun ayahku tidak mati. Itu hanya karena dia beruntung kenyataannya. Pil 2 warna milik kalian memang beracun." "Benar, aku hampir tersedak tadi saat mengonsumsi pil 2 warna kalian dan sekarang tubuhku terasa sangat tidak nyaman," kata pria tua itu sambil menggertakkan giginya dan ekspresinya terlihat sangat marah. Pria tua itu baru saja dipukul dengan sangat kasar. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja jika dia tidak menerima kompensasi yang pantas. "Oh,
Apa ada yang tidak nyaman? Biarkan aku melihatnya lagi. Saat Luther melangkah maju, pria tua itu ketakutan hingga terus mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Jangan khawatir. Meskipun kamu telah bangkit dari kematian, penyakitmu belum sembuh sepenuhnya. Aku akan memeriksamu lagi untuk berjaga-jaga, kata Luther sambil tersenyum. Luther, ini pisaumu. Pada saat itu, Belinda tiba-tiba berlari mendekat dengan penuh semangat. Dia menggenggam sebuah pisau besar yang didapatkannya entah dari mana. Kamu datang tepat pada waktunya. Luther menerima pisau itu, lalu mengayunkannya beberapa kali. Pisau ini terlalu besar, tapi cocok digunakan untuk membelah tengkorak. Begitu mendengar perkataan itu, tubuh pria tua itu bergetar. Membelah tengkorak. Nak, tempat ini tidak aman. Kita harus segera pergi ke rumah sakit. Oh ya, pergi ke rumah sakit dulu. Melihat situasinya tidak menguntungkan, pria parubaya itu hendak memapah ayahnya untuk pergi. Apa aku menyuruh kalian untuk pergi? Luther melangkah maju dan menjambak rambut pria tua itu, lalu langsung menariknya kembali dengan kuat. Apa aku menyuruh kalian pergi? Aku selalu menyelamatkan orang sampai tuntas. Kamu masih sakit, jadi bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Setelah Luther mengatakan itu, pisau dapur yang bersinar mulai bergerak di sekitar tubuh pria tua itu. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak sakit. Aku sudah sembuh. Pria tua itu ketakutan dan gemetar. Jangan memaksakan dirimu. Penyakitmu sangat parah. Semuanya juga melihatnya dengan jelas tadi, kata Luther dengan ekspresi serius. Ya, Pak, kalau kamu sakit, harus segera diobati. Pemuda ini sangat bersemangat untuk membantu. Kamu jangan menolaknya lagi. Benar, kemampuan medis pemuda ini sangat hebat. Kamu harus percaya kepadanya. Kamu tidak akan mati. Orang-orang di sekitar pria parubaya itu mulai membujuknya dengan bersemangat. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat dan air matanya berlinang. Berbaringlah. Jangan bergerak sembarangan. Aku baru melihat. Mau dimulai dari mana? Luther mendorong pria tua itu ke lantai dengan tegas. Cepat lepaskan dia. Kamu ini sedang melakukan pembunuhan. Pria parubaya itu menjadi panik dan ingin maju untuk menghalang Luther, tetapi malah ditahan oleh pengawal. Aku lihat penyakitmu sangat serius, jadi kita akan membuka tengkorakmu dulu, lalu membelah perutmu. Setelah berkata demikian, Luther mengangkat pisaunya seolah-olah hendak menebas pria tua itu. Tunggu sebentar, aku tidak sakit, benar-benar tidak sakit. Ada yang memberiku uang agar aku berpura-pura mati untuk menipu orang. Melihat nyawanya dalam bahaya, pria tua itu akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Berpura-pura mati, menipu orang. Begitu mendengar perkataan itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Semua orang merasa malu dan sangat marah. Berengsek, berani-beraninya kalian membuat kekacauan di sini. Sialan, aku benar-benar merasa kasihan pada kalian tadi. Tapi ternyata kalian adalah penipu. Anak muda, bunuh saja dia. Sampah seperti itu tidak pantas untuk dikasihani. Setelah mengetahui kebenarannya, semua orang mulai mencaci maki. Ada beberapa yang terlalu emosional. Bahkan ada yang mulai menggunakan tindakan fisik. Katakan, siapa yang memerintahkan kalian untuk memfitnah dan menjebak orang? Luther menaruh pisau di leher pria tua itu. Tidak tahu. Kami hanya melakukan ini karena dibayar. Kami tidak tahu apa-apa, kata pria tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Tolong maafkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Pria parubaya itu juga menyerah. Orang-orang seperti ini tahunya hanya menipu orang lemah. Begitu kejahatan mereka terbongkar, tentu saja nyali mereka juga langsung menciut. Tahan dua orang pengacau ini. Begitu mendengar perintah dari Bianca, kedua orang itu segera diikat dan dibawa pergi. Tidak perlu mendengar jawaban dari mereka. Dia sudah bisa menebak siapa dalang di semua ini. Dasar sampah. Darwin yang berada di tengah kerumunan mendengus, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu, dia sudah kalah hari ini. Semua rencananya telah gagal. Gawat, sekarang aku dalam masalah besar. Wajah Ken menjadi pucat dan kehilangan akal sehatnya. Harapan yang baru saja muncul tiba-tiba berubah menjadi keputusasaan.
Jika pil 2 warna tidak bermasalah, bagaimana dia bisa menjual pil mujarab yang sudah dia simpan? Itu adalah semua hartanya. Luther, kenapa kamu bisa tahu pria tua itu sedang berpura-pura mati? Aku jelas-jelas melihatnya sudah tidak bernapas. Tanya Belinda dengan penasaran. Orang itu berlatih teknik menahan napas, jadi terlihat seperti sudah mati. Aku sudah melihat banyak trik semacam ini di dunia bela diri. Jangan dibahas lagi, kata Luther dengan tenang sambil tersenyum. Belinda mengelus dadanya dengan perasaan lega. Ternyata begitu, untungnya kamu menyadarinya. Kalau tidak, hari ini bisa menjadi bencana besar. Pak Luther memang hebat, bisa mengatasi kesulitan dari dua penipu itu dengan mudah. Aku kagum. Pada saat ini, Bastian mendekat dan memuji Luther. Dokter Bastian, dia hanya beruntung saja. Mana mungkin dia bisa menandingi Anda? Setelah memandang Luther dengan sinis, Susan tersenyum kepada Bastian lagi. Kalau Anda tidak membantu mengembangkan pil 2 warna, keluarga kami juga tidak tahu harus bagaimana. Jadi, pahlawan hari ini seharusnya adalah Anda. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bilang pil 2 warna adalah hasil penelitianku? Bastian mengernyitkan alisnya. Susan tertegun sejenak dan berkata dengan heran, "Hah? Selain Anda, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu?" Bastian mengalihkan pandangannya. Kamu benar-benar tidak tahu menghargai orang. Orang yang berhasil mengembangkan pil 2 warna ini adalah Pak Luther yang berdiri di sampingmu. Apa? Begitu mendengar perkataan itu, Susan langsung tercengang. Bab 175. Setelah melewati kekacauan itu, acara konferensi keluarga Kaonata berakhir dengan sukses. Sebaliknya, acara konferensi keluarga Sudarmo yang awalnya meriah, kini berakhir dengan memalukan kemunculan pil 2 warna yang mendadak telah memberikan dampak besar pada pil mujarab. Di depan pil 2 warna yang memiliki efek yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau, pil mujarab terlihat seperti sampah dan tidak ada yang mau membelinya. Pada akhirnya, semuanya hanya bisa rencana yang disusun Darwin dengan cermat telah gagal sepenuhnya. Meskipun serangan ini tidak membuat keluarga Sudarmo goyah, kerugiannya tetap saja sangat besar. Setelah konferensi selesai dan Luther hendak pamit, dia malah dihentikan Belinda di depan pintu. "Hei, Luther, aku perlu bantuanmu. Ada masalah apa?" kata Luther dengan ragu-ragu. "Aku akan menghadiri reuni nanti. Bisakah menemaniku? Sekadar menjadi pengawalku atau sejenisnya," kata Belinda dengan terus terang. "Keluarga Kaonata punya begitu banyak pengawal. Kenapa kamu menyuruhku? Aku tidak tertarik." Luther langsung menolaknya. "Mana mungkin orang-orang bodoh itu bisa menandingimu?" Belinda cemberut. "Sudahlah. Aku jujur saja denganmu. Di antara teman-temanku, ada seorang pria yang sangat menyebalkan dan terus mencoba mendekatiku. Aku sudah bilang padanya bahwa aku sudah punya pacar, tapi dia tetap tidak percaya. Aku membawamu ke sana kali ini agar kamu bisa membantuku. Ternyata kamu hanya ingin aku menjadi tameng. Kalau begitu, aku semakin tidak tertarik." Luther mengangkat bahunya. "Hei, aku menganggapmu sebagai teman, tapi kamu bahkan nggak mau membantuku dalam hal sekecil ini. Kamu ini nggak setia kawan," kata Belinda dengan kesal. "Teman apa? Jangan bicara sembarangan," kata Luther dengan ekspresi tak acuh. Namun setelah itu, Luther terlihat merasa bersalah. Nggak usah pura-pura." Belinda melipat kedua tangannya, seolah-olah bisa menebak perasaan bersalah Luther. Luther membuka mulutnya dan hendak menjelaskan. Tetapi Belinda menyelanya. "Aku nggak peduli. Kalau kamu nggak membantuku hari ini, aku akan mengadu pada ibuku." "Hah?" Luther terkejut dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, aku akan pergi denganmu." Luther tidak menyangka Belinda akan menggunakan trik seperti ini. Dia benar-benar kagum dengan gadis ini. Begitu dong." Belinda mengangkat sudut bibirnya, lalu menarik tangan Luther dan langsung keluar dari pintu. Malam harinya, di dalam ruangan VIP di karaoke megah, Luvita duduk di sofa dengan kedua tangan menopang dagunya dan terlihat murung. Di depannya, sekelompok pemuda dan pemudi sedang bernyanyi dan menari dengan sangat bersemangat. "Luvita, kamu bilang kamu sangat bosan di villa. Jadi aku mengambil risiko besar untuk membawamu keluar dari sana. Kita sudah keluar, tapi kenapa kamu masih terlihat begitu murung?"
Valen yang berada di sampingnya merasa agak aneh. Setelah penyakit anehnya sembuh, Luvita yang selalu ceria, malah terlihat tidak seperti biasanya. Selama 2 hari ini, dia kesulitan makan dan minum, seolah-olah tidak bersemangat. Mungkin tubuhku masih belum sembuh sepenuhnya, kata Luvita dengan lemas. Apa? Kata Valen dengan ekspresi bingung. Luvita, aku tanya kamu. Pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba mendekati mereka dengan tersenyum lebar. Apa kamu sudah memberitahu Belinda tentang reuni kita kali ini? Belakangan ini aku tidak bisa menghubunginya. Tentu saja sudah. Kita semua adalah teman baik. Mana mungkin aku melupakan Belinda? Kata Luvita sambil menganggukkan kepalanya. Pemuda itu tersenyum lega. Baguslah kalau begitu. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Aku ingin tahu bagaimana kabar Belinda selama ini. Dunchan, aku sarankan kamu sebaiknya jangan berharap lagi. Belinda tidak tertarik denganmu, kata Luvita dengan terus terang. Hehe, tergantung usaha saja. Mungkin suatu hari Belinda akan tersentuh dengan ketulusanku, kata Dunchan tanpa merasa khawatir. Valen tersenyum. Ketulusanmu, Dunchan. Sepertinya belakangan ini kamu selalu mengganti pacar sebulan sekali. Bahkan orang yang suka membeli baju juga tidak serajin kamu. Kak Valen, jangan bicara sembarangan. Aku adalah orang yang serius, kata Dunchan dengan ekspresi canggung. Kamu orang yang serius. Kamu sudah bertobat. Valen malas menggubrisnya. Tugas Valen adalah melindungi Luvita. Urusan asmara sama sekali tidak menarik baginya. Saat mereka sedang berbicara, pintu ruangan VIP tiba-tiba terbuka. Belinda yang terlihat cantik masuk ke ruangan dengan Luther yang mengikutinya dari belakang. Belinda, akhirnya kamu datang juga. Ayo, silakan duduk. Begitu melihat Belinda, ekspresi Dunchan terlihat gembira. Dia buru-buru mengambil segelas jus dan mulai bertanya-tanya dengan penuh perhatian. Kak Luther, Luvita berteriak dan langsung berdiri. Melihat reaksinya, Valen menjadi tertegun. Kenapa gadis ini tiba-tiba jadi bersemangat? Mengikuti arah pandang Luvita, Valen melihat wajah Luther yang muncul di sana. Tidak mungkin. Apakah Luvita menyukai orang ini? Kak Luther, kenapa kamu bisa datang ke sini? Luvita menyambut Luther dengan ekspresi terkejut dan gembira. Dia bahkan tidak peduli dengan Belinda yang berada di sampingnya. Nona Luvita, Luther tertegun sejenak. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu di sini. Sungguh kebetulan. Luvita, apa kalian saling kenal? Belinda melihat kedua orang itu dengan ekspresi bingung. Bukankah 2 hari yang lalu aku sakit? Kak Luther yang menyelamatkanku, kata Luvita sambil tersenyum dengan manis. Benarkah? Kalau begitu, kalian berdua memang berjodoh. Belinda tersenyum penuh maksud. Ya, berjodoh. Luvita menganggukkan kepalanya dengan keras. Depresi Luvita tadi seolah-olah menghilang begitu saja. Belinda, siapa orang ini? Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Dunchan menyipitkan matanya dan tatapannya terlihat tidak ramah. Luther dikelilingi 2 wanita cantik yang bersikap mesra dengannya, membuat Dunchan merasa sangat iri. Oh, aku lupa perkenalkan kalian. Ini adalah pacarku, Luther, kata Belinda sambil mendongak. Pacar, pacar. Begitu mendengar perkataan itu, ekspresi Dunchan langsung berubah muram. Sementara itu, Luvita yang tadinya senang juga menjadi kecewa. Ternyata, Luther adalah pacar sahabatnya.